liyudhhirahu 'alad dini kullihi walau karihal musyrikun. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Mitra Persada FM yang dirahmati Allah, ya, hari ini kita bersama-sama mempelajari tafsir Al-Jalalain yang sampai surat Ar-Ra'du juz 13. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad arsalna rusulan min qablika waja'alna lahum azwajan wa dzurriyyah. Dalam tafsirnya, wa nazala lamma ayyaruhu bikasratin nisa. Jadi ayat ini yang tadi saya baca itu diturunkan oleh Allah berkaitan dengan celaan orang-orang musyrik kepada Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam karena istri beliau itu banyak. Istri beliau itu kan banyak sekali, ya, lebih dari 5, lebih dari 6, lebih dari 7. Memang ini khusus untuk Kanjeng Nabi. Bikasratin nisa kelawan akeh garwa. Apa walaqad arsalna rusulan min qablika, dawuh walaqad arsalna rusulan min qablika ila akhiril ayah. Walaqad arsalna lan yakti teman-teman wis ngutus sapa ingsun rusulan ing pira-pira utusan, ing pira-pira rasul min qablika saking sadurunge sira Muhammad. Wa ja'alna lan dadekake sapa ingsun lahum kedue rusulan azwajan ing pira-pira garwa wa dzurriyyatan lan keturunan, auladan pira-pira anak. Wa anta misluhum, wa anta lan utahe sira Muhammad iku misluhum sepadane rusulan. Jadi istri yang banyak sebagaimana dicacat atau dicela oleh orang-orang yang menjadi lawannya Kanjeng Nabi, yaitu orang musyrik, orang kafir, itu tidak hanya di masa Nabi, sebelum beliau maksudnya, itu sudah seperti itu. Dan kita tahu bahwa riwayat Kanjeng Nabi mengambil istri-istri itu bukan semata-mata karena hawa nafsu. Kita lihat, ya, istri-istri beliau itu rata-rata sudah janda, sudah tua, dan jandanya karena suaminya mati dalam perang, atau posisi istri beliau itu berasal dari daerah-daerah yang di situ dari segi dakwah sangat membantu. Jadi kalau istilahnya diambil wanitanya yang daerah situ untuk menjadi istri, maka mendukung dakwah beliau. Tetapi ya bukan ini satu-satunya, ya. Yang jelas dibolehkan oleh agama, tetapi untuk umat beliau itu maksimal hanya sampai 4. Ada syarat-syarat harus adil dan seterusnya, kan. Wa makana li rasulin, wa makana lan ora ana li rasulin kedue utusan minhum saking rusulan, saking boro-boro utusan, apa ayak tia ing yen to nekaake sapa rasul bi ayatin kelawan ayat illa biiznillahi, kejaba kelawan izine Gusti Allah. Ini
satu satu kalimat tersendiri yang maksudnya tidak ada seorang rasul itu mendatangkan suatu ayat atau dalam makna lain itu memunculkan suatu mukjizat illa biidnillahi, kejaba kelawan izine Gusti Allah. Jadi apa-apa yang dilakukan oleh Rasul itu selalu setelah mendapat izin dari Rasulullah. Bahkan nanti pada hari kiamat itu ya memberikan syafaat itu setelah diizini oleh Allah, setelah mendapat izin dari Allah. Karena orang yang tidak mendapat izin dari Allah tidak bisa melakukan. Sebagaimana kita ini, kita sudah rencana ganding-ganding, ternyata pada saatnya tidak jadi. Nah, ini karena sesuai dengan kehendak Allah. Kalau Allah tidak menghendaki, ya tidak jadi. Makanya bersyukur seandainya kita ini termasuk orang yang mudah menuju masjid musola, mudah dalam membaca Al-Quran. Kemudahan atau dimudahkan seperti itu karena pertolongan Allah, karena bantuan Allah, keterlibatan Allah. Dan yang kita lakukan adalah berupa kebaikan. Itu beruntung sekali, beruntung. Tidak semua orang mengalami seperti itu. Li'annahum abidun marbubuna, karena setuhune utawi rusul berapa utusan iku abidun, ya kawula wong kang direh, marbubun kang den ya direh ya digerakkan oleh Allah. Istilahnya itu sekarang diremot karo Gusti Allah. Siapa yang tidak diremot oleh Gusti Allah, ya tidak akan jalan. Senajan sanding masjid gitu ya, nggak diremot ya nggak pergi ke masjid. Waktunya sholat ya sholat sendiri saja. Ini gambaran izin dari Allah itu. Likulli ajalin iku tetap kedue saben-saben mangsa mudatin, saben-saben mangsa kitabun utawi kitab, maktubun tegese den catet, fihi ing dalam kitab apa tahdiduhu watese ajal. Ini potongan yang ketiga, segala masa itu ada batasnya. Sebagaimana usia manusia ada batasnya. Orang kalau mencari uang kan terus saja, tidak pernah berhenti. Itu kalau berhentinya ya waktu sudah meninggal dunia. Jadi ada waktu, ada batasan masanya. Ya demikian juga jabatan kita gitu ya, kemampuan kita ada batasnya. Pada batas-batas tertentu kita tidak bisa melakukan sebagaimana yang kita lakukan ketika masih usia muda. Yamhu busak sapa Allah Gusti Allah minhu saking kitab ma ing barang yasa kang ngersakake sapa Allah, wa isbitulan netepake Gusti Allah ma yasa minal ahkami wa ghairiha. Ya, Allah menetapkan atau Allah menghapus apapun yang dikehendaki Allah, baik itu berupa hukum atau berupa selain hukum. Jadi ya pokoknya kita harus ngerti, harus paham bahwa di atas kita ini ada zat yang paling berkuasa yang bisa menentukan kita ini
bagaimana gitu. Tentu ada yang ya kebanyakannya yang disertai adanya upaya ikhtiar. Ada ikhtiar ya. Misalnya seseorang kebetulan diangkat menjadi P3K. Nah, itu kan misalnya syaratnya harus ijazah S1. Nah, ketika dia sudah melewati prosesnya seperti kuliah, kemudian mendapat ijazah S1, ya, kemudian mendaftar, kemudian diterima, begitu. Ya kalau tidak mau kuliah, tidak mau mendapatkan ijazah, ya tidak bisa. Nah, ini namanya ikhtiar. Itu juga lain dengan niatnya seorang mencari ilmu. Niatnya seseorang masuk kuliah, ya mencari ilmu. Adapun ijazah kan ya otomatis akan didapat kalau lulus gitu kan. Nah, tapi tidak semata-mata mencari pekerjaan, tetapi mencari ilmu. Orang yang mencari ilmu itu kan dimudahkan untuk masuk surga, diampuni kesalahan, ditemani oleh malaikat. Malaikat memintakan ampun untuknya, banyak sekali fadilahnya, keutamaannya. Karena kita mencari ilmu itu di usia kita yang berapapun, kalau bisa tetap ya hadir di majelis ilmu atau sekolah atau mondok. Tentu kalau mondok ada batasnya ya kalau sudah nikah biasanya sudah tidak di pondok lagi, walaupun ada yang masih mondok juga setelah menikah. Wa indahu lan ono sandinge Gusti Allah ummul kitabi utawi ibune kitab. Aslu alladzi la yataghayyaru minhu syai'un wa huwa ma katabahu fil azal. Ummul kitab itu maksudnya adalah catatan ketentuan manusia yang sudah zaman azali, yang sejak dulu kala, sebelum manusia ini lahir sudah ditentukan. Kalau dalam hadis itu usia 4 bulan, usia 220 hari di dalam kandungan ibu itu sudah didok ajalnya, kemudian rizkinya, ciloko apa bejo gitu ya. Nah, itu sudah ditentukan. Nah, kita ini tidak tahu kapan kita wafat, kapan rezeki kita gimana, kita termasuk orang bahagia atau yang celaka. Tapi kita berusaha terus menjadi orang yang bahagia, berusaha terus mendapatkan jatah rezekinya, kemudian berusaha terus memanfaatkan waktu untuk beramal gitu. Wa imma nuriyannaka lan lamun barang di situ kalau di dalam tafsir Jalalain maknanya mazidah, al mazidah, tambahan. Nuriyanna paring weruh sapa ingsun temenan ka ing sira Muhammad ba'dal ladzi ing setengah barang na itu kang ngancam utawa kang janjeni sapa ingsun hum ing wong-wong kafir bihi lawan alladzi minal adzabi rupane saking siksa fi hayatika ing dalam sugeng sira, ing dalam gesang sira Muhammad. Wa jawabus syarti mahdhufun ay fadzaka. Jawabnya syarat itu itu kan in syartiyah. Jawabnya mana? Ya dibuang. Di dalam maksudnya adalah fadzaka. Jadi fa'in nama alaikal balagu wa alainal hisab. Jadi apapun yang kami
perlihatkan kepadamu tentang ancaman, janji, ya, ancaman kepada kaummu yang kafir, ya, selama kamu masih hidup itu, au natawafayannaka utawa mateake nyedakake sapa ingsun temenan ka ing sira Muhammad qabla ta'dzibihim sadurunge den siksane wong-wong kafir, fa innama alaika mongko angin pestine barang alaika wajib ing atase sira al balagu utawi nyampeake ma alaika illa tabligh. Jadi seorang juru dakwah, seorang nabi itu tugasnya hanya menyampaikan. Nah, menyampaikan ada kode etiknya. Di dalam Al-Quran disebutkan dengan istilah kaulan itu. Kaulan ma'rufa, kaulan sadida, kaulan sakila, kaulan maisuro, kaulan layyina. Itu kan ada 6 apa 7 kaulan itu. Dan ini sudah dipraktekkan oleh para nabi. Misalnya Nabi Ibrahim itu walaupun lawannya bersikeras, keras sekali tantangannya, lenentang, Kanjeng Nabi Ibrahim tetap menanggapinya dengan tanggapan yang lunak. Ayahnya misalnya diajak menyembah Allah, ayahnya tidak mau. La illam tantahi la arjumannaka wahjurni maliya. Sampai mengancam begitu. Ibrahim, lah awakmu ra mandeg, lemu ngejak-ngejak ngene iki, tak lempar batu, tak usir engkau. Gitu. Padahal orang tuanya sendiri, atau dalam penafsiran lain itu bukan ayah kandung gitu ya. Ya wallahu alam. Yang jelas masih keluarga dekat Kanjeng Nabi Ibrahim. Kepada raja juga begitu kan. Alam taro ilal ladzi hajja Ibrahim fi rabbih an atahullahul mulk idh qala Ibrahim rabbiyal ladzi yuhyi wa yumiit qala ana uhyi wa umiit qala Ibrahim fa innallaha ya'ti bisyamsi minal masyriqi fa'ti biha minal maghribi fa buhital ladzi kafar, dan seterusnya. Itu Al-Baqarah 258. Adu argumen. Raja itu mendebat Nabi Ibrahim. Mana Tuhanmu gak bisa? Tuhanku adalah bisa menghidupkan dan mematikan. Oh, saya juga bisa, kata raja itu. Dia datangkan 2 orang, yang satu dibunuh, yang satu dibiarkan. Katanya yang dibiarkan ini menghidupkan gitu. Yang dibunuh ya karena dimatikan dengan dibunuh. Tapi yang hidup ini dibiarin aja, itu namanya katanya menghidupkan. Nabi Ibrahim masih bisa membuat hujjah lagi. Fa innallaha ya'ti bisyamsi minal masyriqi. Sakniki ngeten mawon, Gusti Allah niku saged mendatangkan matahari dari timur. Fa'ti biha minal maghribi. Raja jenengan pindah srengenge niku budale kok kula terus ngetan. Fabuhital ladzi kafar. Orang yang kafir yaitu raja itu bingung. Waduh, kalah hujjah dengan Nabi Ibrahim. Ya tidak bisa dia memindah matahari. Nah, kalau Allah kan bisa. Nanti sebelum hari kiamat matahari itu terbit dari barat. Terbitnya itu dari barat. Kalau sekarang ini kan terbitnya dari timur. Nah inilah salah satu hujjah para nabi ya terhadap lawan-lawannya. Ya seperti kalau bukti bahwa Allah itu bisa membangkitkan orang mati, ini berkaitan dengan Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim diberi jumuan manuk, kemudian jing-jingen, dan taruh di bukit ini, kemudian panggil. Ternyata potongan-potongan tadi kembali menjadi burung yang utuh.
Seperti itulah maksudnya Allah itu nanti pada hari kiamat akan membangkitkan orang yang sudah meninggal. Wis berupa tanah itu loh. Atau yang tenggelam di laut, ndak karuan rimbanya di mana, atau terbakar. Itu nanti akan dihidupkan lagi, dikembalikan lagi utuh begitu. Nah, inilah rasionalitas ayat-ayat Allah. Fa innama alaikal balagh. Ya, kewajibanmu Muhammad hanya menyampaikan. Wa innama alainal hisab wa alainal hisab. Dan bagi kami adalah untuk menghisab, menghitung amal tersebut. Manusia hanya berkewajiban menyampaikan, tidak berkuasa untuk memberi hidayah. Makanya kalau dakwah itu kan pakai bahasa yang bagus, yang tidak mencela gitu kan. Karena apa? Orang yang bersalah, orang yang berdosa kemudian dicela, dicacat, samamu serah bakal untung. Loh, memang manusia bisa menentukan? Tidak bisa. Banyak kisah-kisah orang yang bejat entek-entekan, ketika mau meninggal masuk Islam, amalnya bagus, kemudian meninggal. Siapa yang tahu seperti ini? Ini. Maka fa innama alaikal balaghu wa alainal hisab. Manusia hanya menyampaikan, tidak berkuasa untuk memberi petunjuk, tetapi Allah menghitungnya. Jadi menyampaikan ini loh termasuk amal baik. Bahkan menyampaikan ilmu itu termasuk amal yang mengalir terus pahalanya kan. Karena yang menerima ilmu mengamalkannya, jadi tahu dan seterusnya. Nah, ini ada menjadi jariyah. Atau orang yang beri mushaf ke suatu tempat ibadah atau ke seseorang, ya kepada seseorang, itu termasuk jariyah. Orang yang mengajari kita membaca surat Al-Fatihah sehingga kita bisa membaca surat Al-Fatihah, wah itu jariyah buat dia. Karena ketika kita membaca Fatihah itu kan dia dapat kiriman karena dia yang mengajari kita. Atau orang yang membuatkan sumur untuk orang lain gitu kan, itu juga jariyah. Sumur itu digunakan, waduh, yang bikin ini dapat kiriman terus buat mandi, buat nyuci baju, nyuci piring dan seterusnya itu. Maka kita ini banyak sekali ya amal-amal yang sederhana tetapi pahalanya berlipat-lipat. Pahalanya mengalir terus tanpa henti. Nah, kalau bisa untuk bacaan Al-Fatihah minimal surat Al-Fatihah itu yang mengajari adalah orang tua sendiri. Kelak kalau anak itu sudah bisa sholat, baca Fatihah, waduh, orang tua dapat bantuan kiriman pahala karena dialah yang menjadi penyebab anaknya bisa membaca Al-Fatihah. Kalau dimintakan mengajarinya itu kepada orang lain, ya orang lain itulah yang dapat. Ya walaupun orang tuanya juga dapat, yaitu dengan ngeragati atau membiayai dan seterusnya. Jadi kita niatkan amal-amal kita itu seikhlas mungkin. Kemudian kalau kita sudah tua, ya kita bisa mensortir mengambil amal-amal tertentu yang sederhana, yang mudah dikerjakan, tetapi pahalanya banyak gitu. Ya, memberi hadiah kepada seseorang, ya hadiah itu bisa diamalkan oleh dia. Wah, itu kan dia senang, dia menggunakan pemberian kita. Wah, kita dapat terus itu. Nah, makanya para pengajar ini dapat kiriman terus.
awalam yaro ana ta ora weruh sapa penduduk Makkah ai ahlu Makkah anna setuhune tae ingsun iku nakti nekani sapa ingsun al ardo ing bumi naksidu nejo sapa ingsun ardohum ing bumine ahlu Makkah nang kusu ngurangi ingsun ha ing bumi min atrafiha saking pinggir-pinggire bumi bil fathi kelawan den taklone ala nabi ing atase jeneng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apakah mereka tidak tahu penduduk Makkah itu bahwa kami mendatangi bumi kemudian kami kurangi dari pinggir-pinggirnya. Dalam tafsirnya Jalalain itu diantaranya dengan penaklukan kota Makkah. Islam kan wilayah tambah lagi. Ini namanya Allah mendatangi bumi, mengurangi bumi itu dari pinggir-pinggirnya. Wallahu ta'ala Gusti Allah iku yahkumu ngukumi sapa Allah fi khalqihi ing dalam makhluk Allah bima kelawan barang yasa'u kang ngersakaken sapa Allah la mu'aqibah ora ana wong kang menyiksa satupun la roda ora ana wong kang nyegah satupun li hukmi kedue hukumnya Allah wa huwa utai Gusti Allah iku sari'ul hisab cepet hisabe. Nah, ini ayat ini ada 3 macam bahwa Allah itu kalau sudah berkehendak tidak akan yang menolak, tidak ada yang bisa menolak seperti penaklukan kota Makkah ya. Yang sebelumnya ada perjanjian Hudaibiyah yang sekiranya umat Islam itu dalam posisi kalah ternyata ini strategi. Setelah itu Rasulullah menguasai kota Makkah tanpa ada yang melawan. Yang kedua, ayat ini bisa diambil Allah itu menetapkan menghukumi kepada makhluknya yang tidak ada penolakan sedikit pun dari hukumnya Allah itu. Yang ketiga, wahwa sari'ul hisab. Allah itu kalau urusan hisab itu tidak lama, tidak butuh lama. Inilah Mitra Persada pelajaran tafsir kita hari ini. Mudah-mudahan Allah menetapkan kita, memberi kita sehat, panjang umur, barokah semuanya, dimudahkan rezekinya, ditambahkan syukurnya. Amin ya rabbal alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.